Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Jurnafid, NIM 1709123083. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang hakim dan kode etiknya. Hakim adalah pejabat negara. Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim terdiri atas Mahkamah Agung dan hakim peradilan di bawahnya, serta hakim Mahkamah Konstitusi. Ada 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Kemudian di persidangan, hakim bertugas sebagai yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Dalam beretika atau berperilaku dalam bertugas, hakim memiliki kode etik. Kode etik hakim diatur sesuai dengan keputusan bersama oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047-KMA-SKB-4-2009 atau 02-SKB-PKY-4-2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan ke dalam 10 aturan sebagai berikut. Yang pertama itu berperilaku adil. Adil dekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang berada di dekatnya di depan hukum. Dengan demikian, instruksi yang mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama atau kesetaraan dan keadilan terhadap setiap orang. Oleh itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku dengan tidak membeda-bedakan orang. Kemudian yang kedua itu berperilaku jujur. Kejujuran menyatakan dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Kemudian yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana norma yang mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan kondisi dan situasi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dan tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, yang mempunyai tanggung rasa yang tinggi, yang memiliki hati sabar dan santun. Kemudian yang keempat, bersikap mandiri. Mandiri mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan dan bebas dari pengaruh-pengaruh. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai ketentuan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kelima, berintegritas tinggi. Integritas kepribadian dan kepribadiannya utuh, berwibawa, jujur, tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma melaksanakan dalam tugas. Kemudian yang keenam, bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang berwenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menjalankan segala tanggung jawab tersebut. Kemudian yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Harga diri melekat pada diri manusia, yang melekat pada martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Kemudian yang kedelapan, berdisiplin tinggi. Disiplin pendekatan ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang terkait sebagai pengadilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian,
dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Kemudian yang kesembilan, berperilaku rendah hati. Rendah hati, keterbatasan kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan, dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri atau terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban tugas. Kemudian yang terakhir yang ke-10, bersikap profesional, yaitu profesional sikap, suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapainya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.